Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Amin. Kita percaya bahwa saat kita masuk di tahun yang baru, minggu kedua, pemeliharaan Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita bersyukur buat hari ini. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru buat kita. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Karena kasih kebaikan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami ada di tempat ini bukan karena gagah dan kuat kami. Tapi karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata bagi setiap kami. Dan kami patut bersyukur. Kami patut menyanyikan lagu pujian syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Selama kami hidup, selagi napas Tuhan berikan, kami akan tinggikan Engkau Tuhan. Dan kami akan bersuka cita di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Haleluya. Firman Tuhan di Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan. Aku hendak bermazmur buat kebaikan Tuhan. Dan biarlah manis kau dengarkan Tuhan pujian kami. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu, haleluya, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
Lebih lagi kita bersama katakan, biarlah manis. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Hati kami bersuka cita karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat semuanya. Haleluya. Kami bersuka cita karena nama-Mu. Kami naikkan rasa syukur kami. Rasa syukur kami yang begitu dalam lewat pujian kami. Yang siap menari memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersama saya katakan amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Siap bersyukur buat Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Berikan salam kiri kananmu, katakan. Tuhan kita dahsyat dan kita bersyukur buat kebaikan Dia. Kami mau bersorak
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Inilah yang kami aminkan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berlalu dari hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Luar biasa kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Tadi saya datang ke tempat ini karena tadi waktu hari tahun baru saya tidak datang. Saya ambil ayat emas. Tuhan berbicara lewat ayat emas kepada saya di dalam Yesaya 41 ayat 10. Setiap saya ambil ayat emas, saya selalu dapat ini. Setiap saya dapat ayat emas, bahkan kalau saya baca, Tuhan kasih itu hikmat untuk baca firman, Tuhan kasih ini. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup saya dan keluarga saya. Begitu juga Bapak dan Ibu. Amin. Kita jangan takut apapun yang akan terjadi. Terbukti sampai saat ini kita sehat. Kita ada, kita bisa duduk di tempat ini. Karena kasih Tuhan. Amin. Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi kita. Dan Dia yang akan ambil alih dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan menyiapkan hati kita. Haleluya. Untuk kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk
Bapak Ibu bangkit berdiri dengan sikap berdoa. Haleluya. Aspek hidup kami, Engkaulah kami yang hidup, Engkaulah kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kau luar biasa dan Kau luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkau mampu menguatkan setiap kami, Engkau sanggup menyembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau sanggup membuat orang yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Dengan lemah lembut katakan kau ambil. Ku buka ya Roh Kudus. Kau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan, karena Kaulah kekuatan kami. Di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Menyembah. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah
katakan ku buka hatimu. Ke hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Kami percaya setiap kami boleh hidup, boleh sehat, boleh kuat, dan dapat boleh menjalani hari-hari demi hari bersama dengan Tuhan, dituntun Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ingin bekerja lebih banyak lewat kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami terpancar kuasa sinar kemuliaan Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi berkat. Kami dapat menjadi saksi Kristus bagi banyak orang yang belum mengenal akan Tuhan. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau menguatkan kami dan meneguhkan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami bersyukur, kami kembalikan segala hormat puji syukur bagi Tuhan. Berbicara kepada kami, karena kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih dulu salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang belum ketemu, selamat tahun baru semuanya. Ya, Happy New Year, new year, new spirit, and new strength, and new passion. Ya, saya berikan judul khotbah hari ini. Ya, ini hari ini minggu kedua di tahun 2021 ya, masih awal tahun. Kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur. Ya, dikatakan saya beri judul Living the Right Way atau The Bible Way, hidup menurut jalan benar dan firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Banyak yang berpikir bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang terpanjang di dalam Alkitab. Bapak Ibu, betul nggak ini? Kita fun facts dulu ya. Menurut research, kalau kita menghitung jumlah kata-kata dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, karena ditulis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam dua bahasa ini, maka sebenarnya kitab terpanjang dalam Alkitab adalah kitab Yeremia, Bapak Ibu. Ada 33.002 kata. Yang kedua adalah kitab Kejadian, kitab pertama, yang memiliki 32.046 kata. Dan yang ketiga baru Mazmur, 30.147 kata. Namun kalau kita lihat, ya banyaknya pasal, benar kitab Mazmur yang paling banyak karena ada berapa? 150 pasal. Dan salah satu pasalnya merupakan pasal yang memiliki ayat terbanyak. Mazmur 119 ada 176 ayat. Dan tahukah Bapak Saudara sekalian bahwa ayat atau pasal terpendek juga ada di kitab Mazmur. Mazmur 117 hanya punya 2 ayat saja. Nah, biasanya Mazmur berisi pujian atau puisi, songs and poems, berisi tentang pengagungan kepada Tuhan, keluh kesah kepada Tuhan, curhat gitu ya, menggambarkan tentang kerajaan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Tapi ada juga Mazmur yang berisikan hikmat atau Psalm of Wisdom. Nah, Mazmur pasal 1 ini yang mengawali kitab Mazmur disebut sebagai Psalm of Wisdom. Mazmur yang mengandung hikmat. Kenapa? Karena menunjukkan sesuatu yang kontras. Dan Mazmur hikmat ini mengandung kunci kebahagiaan. Ya, kunci sukses, kunci keberhasilan. Coba kita baca bersama. Ya, saya bacakan Bapak Ibu bisa menyimak, mengikuti. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula dengan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bersama-sama ayat 6, 3, 2, 1. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya katakan tadi bahwa Mazmur pasal 1 disebut Mazmur hikmat. Karena dalam Mazmur pasal 1 ini yang ada 6 ayat, menggambarkan tentang kontras. Dua kelompok orang yang hidup dalam dunia ini. Dua kelompok orang yang mempunyai dua cara hidup yang berbeda. Dua pengertian tentang hidup yang berbeda. Dan juga ada dua macam jalan yang ditempuh yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kelompok yang pertama disebut orang benar. The godly atau the righteous. Orang yang berbahagia dikatakan diberkati, blessed. Dan orang yang berbuah, fruitful. Kelompok kedua ada orang fasik. Ungodly, wicked bahasa Inggrisnya. Orang yang tidak diberkati, tidak berbahagia dan tidak berbuah. Nah jelas dibandingkan ya kontras ini dalam ayat yang pertama dikatakan berbahagialah. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 cara hidup dari sekelompok orang. Yang pertama berbicara mengenai walk. Bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Ada 2 kontras sekali lagi. Yang berjalan menurut nasihat orang benar. Tapi ada yang nasihat orang fasik. Dalam bahasa Ibrani disebut resyaim yang berarti orang yang longgar. Orang fasik orang yang bebas. Hubungan secara Tuhan seenaknya. Hidupnya dalam kehasaran juga unstable. Terombang-ambing, gak punya pegangan. Kehidupannya, perjalanan kehidupannya, cara dia menjalani kehidupannya itu loose. Sangat longgar dan bebas. Yang kedua dalam hal pendirian hidup. Yang satu punya prinsip berdasarkan keinginan Tuhan. Yang satu punya prinsip mengikuti keinginan dirinya sendiri. Yang ketiga dalam pergaulan dan lingkungan. When you sit, duduk. Yang tinggal menetap lingkungan orang-orang yang benar. Dan lingkungan orang-orang yang suka mencemooh. Apa sih mencemooh? Yang menolak Tuhan. Mereka yang mendengar tentang Tuhan. Setuju pada perintahnya tetapi tidak mau melakukannya. Lebih lanjut dikata, jadi pasal 1 ayat 1 berbicara tentang mental dan moral attitude. Sikap hati, pendirian, ya, pergaulan dan cara mereka menjalani kehidupan. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah, blessed. Orang yang tidak berada dan tidak memilih untuk berada dalam kelompok orang fasik ini. Nah ayat kedua dikatakan tetapi. Nah ini perbedaannya. Kalau kata tetapi itu berarti akan membandingkan yang setelah kata tetapi dan dengan yang sebelumnya. Nah yang pertama tadi menjelaskan lebih tentang kehidupan orang fasik. Tetapi yang berbahagia firman Tuhan katakan adalah yang kedua. Ayat yang kedua. Orang ya yang dimaksud sini blessed orang yang sebentar kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang berbahagia yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi kebahagiaan yang menurut pasal 1 orang fasik berbeda dengan kebahagiaan yang menurut pandangan orang benar yang suka akan Taurat Tuhan. Ada yang bertanya satu hari, Pak sebetulnya apakah ada kebahagiaan yang tidak membawa kebahagiaan? Kebahagiaan tapi tidak membawa kebahagiaan. Ada gak sih? Matius pasal 16 ayat 26 Bapak Ibu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Bahagia. Tetapi ia kehilangan nyawanya. Tidak bahagia. Jadi menurut pandangan satu sisi. Memperoleh semuanya bahagia. Tetapi kehilangan tidak bahagia. Jadi pandangan ini berbeda. Ada yang satu menurut pandangan dunia atau manusia. Yang satu menurut pandangan Allah. Dan Mazmur pasal yang kedua, ayat yang kedua di Mazmur pasal 1 ini berbicara tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sampai di sini dulu. Ada 2 bagian ini. But his delight is in the law of the Lord. Amplified katakan. Kata delight, kata suka, kata kesenangan itu berarti terambil dari arti bahagia yang kuat.
rasa puas, rasa senang. Kebahagiaan di mata Tuhan adalah ketika kita bukan hanya menjaga hidup kita dengan baik dan benar di mata Tuhan. Tapi kita menyukai, kita berbahagia, kita puas akan Taurat Tuhan yang adalah firman Tuhan. Jadi kita suka firman Tuhan bukan karena kita harus membaca sebagai suatu kewajiban. Bukan karena kita dipaksa untuk membaca karena disuruh. Tetapi kita mencintai firman Tuhan karena kita puas dan bahagia akan isi dari firman Tuhan itu sendiri. Ini penting. Ada 3 pertanyaan sebelum kita lanjut. Yang pertama, apakah kita tahun 2021 ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Atau kita setengah, seperempat, atau 3/4, atau 3,5/4? Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, bersyukur. Tapi kalau kita belum mengasihi sungguh-sungguh Tuhan dengan segenap hati kita ambil komitmen hari ini untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di tahun yang baru ini, sepanjang tahun. Nah kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah menjawab, yes Lord, I do love you wholeheartedly. Masuk pertanyaan yang kedua. Apakah kita suka? Apakah kita mengasihi? Apakah kita cinta akan firman-Nya? Atau kita lebih suka akan berita lain atau cerita lain yang kita juga dengar? Kalau kita lebih suka berita yang lain lebih daripada firman Tuhan, saya berdoa hari ini, kita ambil komitmen hari ini untuk memaksa bahkan belajar untuk mencintai firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan lebih daripada berita yang lain. Karena kalau kita cinta Tuhan, harusnya kita pun mencintai firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Karena firman itu adalah Allah. So we cannot say we love you God but we don't like the Bible. Tapi ini merupakan satu kesatuan waktu kita mengasihi Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita juga mengasihi firman Tuhan. Dan yang ketiga, pertanyaannya apakah kita hidup dari apa yang firman Tuhan katakan, atau kita hidup dari apa yang dunia katakan. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi firman Tuhan, maka seharusnya kehidupan kita, keputusan kita, langkah hidup kita, cara hidup kita harus berlandaskan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya the Bible dikatakan believer's instruction before leaving earth. Buku panduan kehidupan orang percaya Tuhan sebelum meninggalkan dunia ini. Dengan kata lain, selama kita ada di dunia ini, kita perlu instruction. Kita perlu buku panduan. Dan buku panduan itu adalah firman Tuhan. Dengar baik, Alkitab bukan cuma sejarah. Bukan cuma fakta yang menarik. Bukan cuma data yang seru dan akurat untuk dipelajari. Bukan hanya cerita yang menarik untuk dibaca. Tetapi Alkitab berisikan hal berupa instruksi, arahan, tuntunan, pengajaran, teguran, peringatan, pesan dan janji Tuhan yang terutama. Firman Tuhan yang hidup, relevan, dan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Nah ini yang harus kita harapkan. Problemnya begini Bapak Ibu, karena waktu kita baca Alkitab, kita gak expect to get anything. Kita baca Alkitab cuma sekedar kita baca karena kewajiban. Karena disuruh. Waktu kita mengharapkan sesuatu waktu kita membaca, maka saya percaya kita akan mendapatkan banyak hal. Tapi kalau kita membaca kita nggak punya pengharapan apa-apa, nggak feel anything. Maka biar kita sering membaca, walaupun kita banyak membaca, tapi kita nggak punya ekspektasi apa-apa. Maka tidak akan memberikan perbedaan apapun dalam kehidupan kita. Dan doa saya hari ini adalah, ketika kita sadar, mengakui dan percaya bahwa Alkitab adalah the blueprint of our life. Kompas hidup kita, buku panduan perjalanan hidup kita, sumber hikmat dan kekuatan, standar otoritas Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka firman Tuhan itu menjadi kunci utama hidup yang berbahagia. Kunci utama hidup yang diberkati. The Bible gives us the key to living a life of success God's way. Alkitab memberi kepada kita kunci hidup sukses menurut pandangan Tuhan. Oleh sebab itu poin yang pertama, cintai firman Tuhan. Dan dambakan berkat yang besar dari firman Tuhan. Waktu kita membacanya setiap hari dan kita pasti diberkati olehnya. Poin yang kedua. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua B. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Poin yang kedua adalah merenungkan. Minggu lalu Ibu Gembala berbicara mengenai 3 prinsip dari Yosua. Yang ketiga adalah memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan zoom in untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yosua pasal 1 ayat 8
Ya, merenungkan itu bahasa Inggrisnya adalah meditate. Waktu kita dengar kata meditate, meditasi, di pikiran kita itu boleh klik seperti orang yang duduknya silang lalu tangannya begini. Meditasi gitu ya. Ya. Apa sih artinya memeditasikan firman Tuhan? Merenungkan, meditate firman Tuhan. KBBI mencatat bahwa meditasi adalah pemusatan pikiran atau perasaan untuk mencapai sesuatu, fokus kepada satu tujuan. Ada lagi yang mengatakan bahwa meditasi adalah fokus pikiran sehingga kita memiliki pandangan yang jernih dan merasa tetap tenang. Tapi dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 ini, kata merenungkan, to meditate, bahasa aslinya adalah hagah. Hagah artinya apa? To resound, menggemakan. Talking to yourself, berbicara untuk diri kita. Ya. Bergumam pelan yang hanya kita yang dapat dengar. Memperkatakan perkataan itu yang kita baca kepada diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Pemazmur ingin mengatakan bahwa waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan, berarti kita bergumam dan memperkatakan firman itu kepada diri kita. Maka firman itu menguasai hati dan pikiran kita sehingga menjadi bagian dari hidup kita, memenuhi hidup kita dan bergema dalam kehidupan kita. Berbeda dengan meditasi menurut budaya timur. Kalau meditasi itu mengosongkan diri, tapi kalau meditasi merenungkan firman Tuhan adalah mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. That's what we need to do. Bukan mengosongkan tapi mengisi. Meditate the word of God. Sehingga kita dipenuhi setiap kali oleh firman Tuhan dalam kehidupan pikiran hati kita. Ada orang yang sampai menghafalkan ayat Alkitab, puji Tuhan. Ada orang yang sampai mempelajari, menggali Alkitab, puji Tuhan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana memperkatakan firman itu berkali-kali. Dan menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga gaya hidup kita, cara hidup kita, jalan kita semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah yang membedakan antara orang benar dan orang fasik dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 ini. Orang yang melakukan hal ini, merenungkan firman Tuhan ini, dikatakan berbahagia. Yang kedua, kata merenungkan, arti kata lain atau pengertian kata lain dan merenungkan, to meditate dalam the Message version adalah katakan you chew on scripture day and night. Mengunyah. Menarik Bapak Ibu. Waktu saya search Wikipedia mengatakan bahwa meditasi itu disebut dengan semedi. Memiliki makna harafiah sebagai kegiatan mengunyah-ngunyah atau membolak-balikan dalam pikiran dan merenungkan. Waktu saya baca ini, saya renungkan. Berarti arti makna firman Tuhan ini ya, menurut The Message You Chew ini, seperti, Bapak Ibu kalau belajar biologi dulu ada disebut hewan memamah biak. Bapak Ibu ingat hewan memamah biak? Memamah biak itu punya lambung lebih dari satu. Manusia cuma punya satu lambung. Nah ini lebih daripada satu kantung perut. Sehingga waktu dia makan, kalau memamah biak punya pencernaan itu, dia makan makanan satu kali, dikunyah, masuk ke perut, jadi setengah matang. Naik lagi ke mulut lagi, dikunyah lagi. Lebih hancur lagi, masuk lagi. Kedua. Jadi it's 2 kali pengunyahan. Kalau kita manusia, kadang-kadang gak dikunyah, langsung telan aja. Tapi ini kadang mengunyah. Dikatakan merenungkan firman Tuhan berarti you chew. Mengunyah-ngunyah firman Tuhan itu siang dan malam. Makanya lebih dari sekali. Seperti kita bayangkan ya, mama biak, kerbau, kambing dan domba. Kenapa sih harus kenapa hewan memamah biak ini perlu berkali-kali melakukan ini? Oh rupanya waktu dia lakukan ini dengan 2 kali pengunyahan ini, maka segala bentuk nutrisi, protein, vitamin daripada makanan itu dapat terurai dengan baik, dapat diserap oleh tubuh dengan baik, sehingga penyerapan nutrisi lebih efisien dan lebih baik untuk tubuh. Berarti kata meditate, merenungkan, pengertian yang kedua adalah kegiatan mengunyah-ngunyah dan merenungkan firman Tuhan. Makanya dikatakan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bahasa Inggris Amplified Version katakan habitually. Membiasakan dirinya consistently, regular, konsisten, terus-menerus teratur. Artinya waktu kita merenungkan,
mencerna, mengunyah firman Tuhan berkali-kali, maka nutrisi dan esensi dari firman Tuhan itu akan hidup dan terserap oleh pikiran hati kita. Sehingga kita menjadi kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Dan inilah yang membuat kita berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Dengar baik Bapak Ibu. Kita gak berakar dan bertumbuh hanya dengan melayani Tuhan. Bukan kita sibuk melayani lalu kita bisa bertumbuh. Karena kalau kita kecewa, kita dikecewakan, kita tidak menghasilkan hasil seperti yang kita mau, kita bisa mundur. Kita gak bisa berakar dan bertumbuh hanya dengan menang atas pencobaan. Tetapi kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah ketika we are chewing on the word of God. Kita merenungkan, kita mengunyah firman Tuhan, meditate. Ya, mengunyah, menggemakan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi nutrisi dan bekal makanan untuk kita menjalani kehidupan kita. Sehingga apapun situasinya, dimanapun Tuhan tempatkan kita melayani, dimanapun kita dipakai Tuhan dalam berbagai talent, berbagai tempat, berbagai keadaan, kita dapat tetap berbuah bagi Kristus. Berakar, bertumbuh dimulai ketika we are chewing, we are meditating, we are thinking. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Waktu kita lakukan ini, maka firman Tuhan akan menjadi bagian yang nyata dari kehidupan kita. Lengkap menjadi landasan dan fondasi dari kehidupan kita. Sebuah artikel yang dimuat dalam Wall Street Journal Bapak Ibu. Ditulis oleh profesor dari Columbia University New York. Namanya Elizabeth Bernstein. Diberikan judul One Habit to Make You Happier Life. Satu kebiasaan untuk membuat hidupmu lebih bahagia hari ini. Artikel ini menuliskan begini. Waktu kita mengulangi berkali-kali kata-kata positif kepada diri kita. Ini akan menciptakan jembatan antara sel di otak yang akan memberikan rasa tenang kepada jiwa kita dan tubuh kita. Menurut Elizabeth Bernstein, otak kita juga perlu vitamin dan asupan yang positif. Makanya dengan berpikir dan mengucapkan phrase atau yang disebut mantra ini. Orang pikir mantra itu jampe-jampe. Bukan, mantra itu berasal dari kata man. Bahasa Sanskerta artinya to think, berpikir. Jadi sesuatu positif yang dimasukkan dalam pikiran kita lewat satu kata-kata yang simple. Ini untuk menenangkan kita, mengontrol pikiran kita. Sehingga kita punya pikiran yang baik, positif dan kuat. Ya, dianggap efektif, repetitif, simple. Contohnya apa? Never give up. Contohnya apa? Be a warrior, not warrior. Apa? Love yourself. Jadilah kuat. Tetap kuat. Tetap short phrase. Positif yang memberikan kita kekuatan. Waktu saya baca artikel ini saya berpikir, kenapa kita anak Tuhan tidak melakukan biblical meditation? Merenungkan firman Tuhan. Karena kita sebetulnya tidak perlu mantra, tapi kita penuh mana. Bukan mantra wisdom, tapi mana surgawi dalam kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Jadi pada waktu kita mengucapkan bukan kata-kata positif. Kita mengucapkan firman Tuhan. Bukan cuma word of wisdom, but it's the word of God. It's the word from God. Maka Kolose pasal 3 ayat 16 katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu. Banyak ayat di Alkitab yang dijadikan lagu. Jadi waktu kita nyanyi, kita sedang membaca firman Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan. Amin. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhanlah kekuatan. Dan Mazmur 118 ayat 14. Semuanya ini yang kita perkatakan menggema dalam diri kita. Kita kunyah-kunyah sehingga itu menjadi nutrisi yang kuat. Asupan yang kuat untuk kita menghadapi tahun 2021 yang ada di depan kita ini. Berkaca pada tahun 2020 Bapak Ibu. Orang bilang lockdown. Saya bilang slow down. Karena bukan cuma kita, tapi seluruh
negara di dunia ini. Bahkan sampai awal tahun sekarang ini juga masih mengalami hal yang sama. Namun saya percaya the uncertainty, the unpredictable, waktu kita perlu, waktu kita mengunyah mana surgawi dari Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan, menggemakan dalam diri kita. Maka selalu ada janji Tuhan, selalu ada kekuatan, selalu ada jawaban, selalu ada kepastian dan kemenangan. Karena firman Tuhan yang berkuasa. Dan poin yang ketiga, penutup. Apa sih rewards dari orang benar yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan. Ayat pertama, kebahagiaan. Keberhasilan ini berbicara mengenai sukses, berbicara mengenai kemenangan, berbicara mengenai conquer, berhasil melewati. Ini terjadi karena kita ini bertumbuh, berakar, dan tinggal pada aliran sungai yang terjadi waktu kita merenungkan firman Tuhan, mengunyah firman Tuhan siang dan malam, dan tidak berjalan di dalam jalan orang fasik. Apa sih artinya firmly planted, berakar, tertanam di pinggiran sungai ini? Berarti kita dipindahkan ke dalam lingkungan tempat di mana ada kuasa Roh Kudus yang mensuplai makanan rohani dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Sehingga kita bukan cuman tertanam kuat dengan akar yang dalam. Kita menjadi stabil pada pendirian kita. Teguh berdiri menghadapi apapun. Tetapi firman Tuhan katakan kita akan terus-terus bertumbuh. Sekali lagi berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kita dikasih orang makanan. Tapi kita gak ambil makanan itu. Kita gak akan makan. Betul gak Bapak Ibu? Kalaupun kita disuapin, tapi kita gak mau buka mulut dan bengunya, kita gak akan makan. Jadi ada inisiatif Tuhan, tapi ada inisiatif yang harus kita lakukan juga. There are parts that God does, but there are parts that we have to do. Inisiatif Tuhan menyelamatkan manusia, puji Tuhan. Tapi inisiatif manusia untuk percaya dan menerima keselamatan itu. Inisiatif Tuhan untuk mengajarkan kita, menginstruksikan kepada kita, memberitahu kita, memberi kepada kita warning. Tapi inisiatif kita adalah membaca, merenungkan, dan belajar tentang itu. Kalau kita gak pernah membaca, we never know what's going to happen. We never know how to handle the situation. Mungkin kita gak bisa tahu apa yang terjadi, tapi kita mempersiapkan diri kita untuk apa yang terjadi. Dan itu dimulai sekali lagi waktu kita merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apapun, garis bawah ini, apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, haleluya, tinggal di dalam kamu. We live, soak, meditate, chew. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya berdoa hari ini kita punya respon yang benar untuk hidup di jalan orang yang benar. Kenapa? Ayat yang ke-6 sebagai penutup. Perikop ini ditutup dengan ayat ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Waktu saya baca ini, kok gak dikatakan sebab Tuhan mengenal orang benar. Tapi dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Oh berarti tugas kita adalah memilih jalan yang benar. Sehingga bukan cuma kita orang benar. Tapi kita jalan dalam jalan yang benar. Sehingga firman Tuhan katakan Tuhan mengenal kita. Jangan menjadi orang benar yang berada di jalan yang salah Bapak Ibu. Tapi pilihlah untuk berada di jalan yang benar. Waktu kita pilih itu, haleluya, maka saya percaya. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan mengenal kita. Apapun yang kita kerjakan di tahun 2021, walaupun sederhana, tapi pasti akan berhasil. Bukan di mata kita, bukan di mata manusia Bapak Ibu, tapi di mata Tuhan.
Dan saya sangat bersyukur tahun 2021 ini banyak orang berpikir apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita sampaikan. Saya waktu merenungkan, berpikir dan berdoa, Tuhan apa ya? Mau ngomong hikmat, mau ngomong apa. Tapi saya ingat ayat ini. Merupakan Mazmur hikmat. We have to go back to the basic. Gak ada yang lain. Zaman sekarang kita semua pada posisi yang sama. All around the world. Semua we are on the same ground. Semua orang punya ketakutan yang sama, punya orang punya concern yang sama, semua orang punya, wow, we are on the same. Tapi yang membuat perbedaan kepada anak-anak Tuhan, sekali lagi, berjalan di dalam jalan yang benar. Yaitu apa? Back to the Bible. Kembali kepada basic kita, landasan kita, fondasi hidup kita, kebenaran firman Tuhan. Maka waktu kita lakukan ini adalah, ini ayat ke-6 luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mengenal jalan orang benar. Saya ingin dikenal Tuhan. Berada di jalan yang benar. Waktu engkau berada di jalan yang benar, cintakan Tuhan, cintakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, gemakan firman Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengenal saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Haleluya, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. We are going back to the basic. Kami kembali kepada restarting point. Di mana kami harus belajar kepada cinta kami yang mula-mula. Bukan hanya cinta kami kepada Tuhan, tapi cinta kami kepada firman Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami membaca Alkitab hanya sebagai rutinitas. Kami membaca Alkitab hanya sebatas lewat saja. Kami melihat Alkitab sebagai satu buku sejarah yang bagus. Satu cerita yang menarik. Tapi hari ini kami kembali ingatkan bahwa Alkitab merupakan instruksi Tuhan. Alkitab berisikan janji Tuhan. Berisikan teguran Tuhan. Oh, bahkan berisikan cerita isi hati Tuhan kepada setiap kami. Kami mengambil satu komitmen yang baru tahun ini Tuhan. Untuk lebih suka mencintai firman Tuhan. Lebih daripada berita-berita yang lain. Dan ajar kami untuk hidup percaya. Hidup berlandaskan. Hidup berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan yang memberkati saya dan selalu saya ucapkan terus menerus adalah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan, biar setiap ayat yang menjadi ayat spesial, ayat emas buat kami. Baik yang mungkin kami ambil di awal tahun kemarin maupun ayat yang kami baca yang come across dan menguatkan kami. Biar kami chew on it, kami mengunyah ayat itu terus. Sehingga itu menjadi nutrisi buat kerohanian kami. Sehingga imun dan iman kami boleh kuat menghadapi apapun di depan. We don't know what is going to happen tomorrow. But we know who is having tomorrow. Who is holding our hands tomorrow. Jesus is the one who is holding our hands. Dan engkau berbicara banyak lewat firman Tuhan. Ajar kami mencintai firman Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Merenungkan firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Memperkatakan firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Memberitakan firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang kuat. Haleluya. Berakar, bertumbuh dan bahkan menjadi berkat. Berbuah bagi banyak orang. Nama Kristus yang dipermuliakan. Hamba selesai berbicara Tuhan. Meterangkan firman dalam hati kami. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita bagi diri bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku
bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Haleluya. Dan takkan ku tahu, oh yes Lord, karena kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali katakan dengan imanmu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Dengan imanmu katakan, oh kami percaya Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang meneguhkan langkah kami. Going in 2021, berjalan di dalam tahun 2021 ini. Kami percaya tuntun dan arahan Tuhan, instruksi Tuhan jelas lewat firman Tuhan. It is our job, it is our responsibility. Itu merupakan satu tanggung jawab kami yang harus kami lakukan untuk menggali dan membaca firman Tuhan. Sehingga firman itu hidup dalam hidup kami, menggemakan dalam hidup kami, mengisi hidup kami siang dan malam. Sehingga kemanapun kami berjalan dan melangkah dipimpin Tuhan, keberhasilan, kebahagiaan, kemenangan menjadi bagian setiap kami. Oh hari ini Tuhan, kami mau mencintai firman-Mu. We want to love your word even more. Sehingga kami hidup bergantung, berharap dan percaya di atasnya. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Baik yang hadir maupun yang mengikuti ibadah online. Kami percaya firman ini ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biar itu dapat jatuh di tanah yang subur, tanah hati yang subur. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami planted, ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Terima kasih Bapak. Kami terus membawa doa syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini. Gereja kami, GBI Geraha Anugerah Bapak. Kami bersyukur gereja ini boleh ada karena anugerah Tuhan. Dan kami sebagai gereja-gereja Tuhan, not just the building but we as your church. Kami dapat menjadi gereja-gereja Tuhan yang kuat. Dimanapun kau tempatkan kami dapat terus memberitakan kabar kebaikan. The good news, the Bible news, the God's news. Bagi banyak orang yang belum percaya. Pakai kami Tuhan di tahun 2021 ini. Dimanapun kau tempatkan kami, tempat usaha kami, pekerjaan kami, posisi kami. Maupun dalam keseharian kami. Mungkin ada yang sudah pensiun, mungkin ada yang sudah tidak lagi bekerja. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kau tempatkan kami, Engkau akan membuat kami berbuah di dalam Tuhan. Karena kami hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Peliharakan kami dan jaga kami. Kami percaya Engkau peliharakan iman, dan the whole system secara sempurna. Berkati Bapak Gembala, Ibu Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat, passion daripada Tuhan. Sehingga dapat memimpin kami dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur buat vaksin yang sudah masuk Tuhan di Indonesia.
rencana untuk pendistribusian Tuhan yang akan datang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala Tuhan oknum-oknum kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencoba untuk menggagalkan dan mencoba menggagalkan dan menghancurkan, kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biar kehendak Tuhan yang terjadi sehingga semua pendistribusian Tuhan, semua Tuhan aplikasi daripada vaksin dapat digunakan semaksimal mungkin buat kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak, kami berdoa buat vaksin ini boleh memberikan efek dan dampak yang baik kepada tubuh manusia. Sehingga kami dapat punya imun yang cukup kebal untuk menghadapi setiap virus yang ada. Kami berserah kepada Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua aparat pemerintah, jajaran pemerintah Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka kesehatian, berikan kepada mereka hikmat Tuhan. Sehingga apapun keputusan dan tindakan yang dilakukan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Lindungi sertai mereka dan peliharakan Bapak Presiden yang kami kasih, Tuhan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat Sriwijaya Airlines dan keluarganya yang Jesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, hiburkan dan kuatkan. Whatever the outcomes, Tuhan yang jaga dan Tuhan yang melindungi sertai mereka. Berikan mereka kekuatan. Hiburkan mereka. Dan kami berdoa buat tim yang sedang mencari saat ini, Tuhan memberikan imun sistem yang baik pada mereka sehingga mereka dapat menemukan kejelian yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat perjalanan hidup kami Tuhan, masing-masing pribadi lepas pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami semua Bapak. Keberadaan kami sepanjang 50 minggu ke depan, bahkan sampai selama-lamanya kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang empunya hidup kami, Tuhan yang memimpin kami. Dan biarlah kami mengerjakan bagian kami dengan mengasihi Tuhan dan firman-Mu. Dan biar kami dapat melihat bagian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Keberhasilan, kebahagiaan, dan kemenangan yang dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berserta dengan kami sepanjang hari sebentar kami berpisah satu dengan lain. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengerti memberi persembahan syukur, mengembalikan persembahan perpuluhan. Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka tabur, kami percaya mereka akan tuai sesuai dengan janji Tuhan. Pada waktu Tuhan dan cara Tuhan memberkati secara luar biasa. You bless those who bless you Lord in giving. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berserta dengan kami dan pertemuan kami kembali di minggu yang akan datang. Dalam ibadah raya kami kembali. Segala hormat, puji syukur. Tuhan, kami juga berdoa satu lagi Tuhan buat PSBB ini Tuhan 11-25 Bapak. Kami berdoa biar ini dapat menjadi program yang efektif buat semua Tuhan. Dapat menekan angka Tuhan positif. Dan kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Yang terdampak Bapak. Yang kritis maupun yang ringan apapun Bapak. Jamah sembuhkan dengan bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. In the midst of all. Biar di tengah-tengah ini semua. Mereka dapat melihat Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Dan merasakan kesembuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Dan mereka dapat menjadi saksi Kristus. Setelah mereka keluar dari penyakit ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala hormat, puji syukur kami kembalikan kepada-Mu. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Berkatilah engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima firman Tuhan, berkat Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi aku damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya beri aku damai sejahtera dan memberi aku damai sejahtera dan memberi aku damai sejahtera. Kemuliaan bagi Tuhan. Selamat bersatu teduh, selamat hari Minggu. Saat teduh.
Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga akan mengucapkan terima kasih, gereja mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu Erpi yang sudah menyediakan snack di bawah. Bapak Ibu turun ke bawah ada snack dan jangan lupa membuat amplop persembahan di peti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.